Hai Smart Thinker, hari ini gue akan bahas tentang restrukturisasi kredit. Di tengah pandemi ini, kita tuh banyak banget ya yang nawarin ya. Karena background gue memang di sisi keuangan, dan banyak banget yang nawarin dari sisi bank-bank itu mau restrukturisasi kredit atau enggak. Dan memang banyak banget yang gajinya dipotong, banyak banget yang tiba-tiba dirumahkan dan lain-lain. Sedangkan kita masih punya cicilan rumah, motor, mobil, ya kan? Nah, dari sisi bidang profesional gue sebagai financial consultant, ya, gue di sini mau menjelaskan kepada kalian, seharusnya kalian melakukan restrukturisasi kredit ini atau enggak sih? Gue sengaja membuat satu presentation mengenai restrukturisasi on the pandemic situation. Oke. Nah, secara pribadi gue juga punya cicilan, ya kan? Gue punya cicilan mobil, gue punya cicilan rumah, motor, gitu ya. Nah, apakah semua cicilan yang kalian punya itu memang layak kalian restrukturisasi di saat yang sulit ekonomi seperti ini? Which is benar, karena mungkin kita nggak punya keuangan yang cukup. Gaji kita yang dulunya tadinya full buat bayar, sekarang mungkin udah nggak segitu lagi gitu kan. Bahkan ada teman saya atau kolega saya, staf keuangan, dia bilang dia hanya dibayar 25% gajinya, padahal tetap harus ke kantor dan lain-lain. Nah, di masing-masing kalian punya situasi yang beda-beda lah ya. Nah, sekarang kita coba cari tahu dulu, apa sih restrukturisasi kredit itu apa sebenarnya, ya. Apa yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit? Restrukturisasi kredit itu adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi, restrukturisasi kredit ini hanya bisa diterapkan untuk orang-orang yang mengalami kesulitan. Jadi, nggak serta-merta kalian mengajukan restrukturisasi kredit itu pasti akan di-approve. No. Tapi dari pihak bank analisa kredit, mereka akan menganalisa dulu kalian itu kerja atau wira swasta. Kalian itu wira swasta, itu berdampak nggak sih sama pandemik ini? Contoh, bidang apa? Oh, bidang entertain, which is itu sangat berdampak sekali karena lu udah nggak bisa jalanin syuting dan lain-lain, lu nggak punya acara dan lain-lain. Oke, lu bisnis makanan, which is itu berdampak tapi nggak 100%. Misalkan lu bisa move the business unit to the frozen food, and then lu bisa take away or delivery, tapi tetap itu berkurang mungkin sekitar 50-70% misalkan, karena nggak ada yang dine in. Jadi dilihat. Nah, and then apalagi sih yang nggak berdampak? Perusahaan farmasi, ya kan, dia memproduksi vitamin C misalkan, dia mengkonsumsi hand sanitizer, wah itu lagi high demand banget gitu kan. Jadi kemungkinan mungkin yang punya usaha itu ketika mengajukan restrukturisasi kredit itu mungkin tidak akan di-approve. Jadi itulah salah satu yang dilihat pertama kali dari restrukturisasi kredit. Nah, sekarang apa yang kita dapat dari restrukturisasi kredit? Apa aja yang bisa kita dapat? Jenis kebijakan restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan kepada pihak bank itu apa aja? Antara lain biasanya ada 6 option. Yang pertama adalah penurunan suku bunga, di mana bunganya turun. Nanti saya akan jelaskan di kasus saya di belakang. Yang kedua adalah perpanjangan tenor. Yang tadinya kalian cicil motor misalkan 24 bulan, bisa diperpanjang misalkan untuk 36 bulan atau 24 tambah 6, misalkan 30, cuma setengah tahun misalkan, ya kan? Jadi itu jangka waktunya diperpanjang. Yang ketiga adalah pengurangan tunggakan bunga, ya kan? Pengurangan tunggakan bunga itu juga bisa dikurangin dari bunga yang sudah tertunggak, termasuk penghapusan denda dan lain-lain. Yang keempat adalah pengurangan pokok kredit, ya kan? Tapi biasanya ini jarang banget ada badan keuangan yang memberikan ini. Pengurangan pokok kredit itu sangat jarang dan saya belum pernah nemuin. Mungkin kalau kalian yang punya pengalaman nanti bisa share ke saya juga. Bank mana atau badan atau lembaga keuangan mana yang bisa memberikan penambahan atau pengurangan pokok kredit. Jadi penambahan fasilitas itu sebagai pengurangan pokok kredit. Yang kelima adalah penambahan fasilitas kredit.
penambahan fasilitas kreditnya apa? Bisa jadi, oh nggak punya uang ya, oke, gue pinjemin dulu. Kayak misalkan sekarang lagi KTA. Di tengah pandemik seperti ini, banyak banget bank-bank yang nelfonin saya, Bu butuh uang tunai nggak? Tarik tunai nggak dari kartu kredit, bla 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 bla, buat tambahan, at least untuk memperpanjang umur kehidupan lah gitu ya, untuk membiayai kebutuhan pokok gitu ya ketika di tengah pandemik ini. Tapi itu jadi kayak gali lubang tutup lubang ya, jadi mesti hati-hati banget dan kalian mesti benar-benar hitung interestnya itu berapa, bunganya itu berapa. Yang ada nantinya adalah ketika pandemik ini selesai, bukannya memperingan tapi justru malah memberatkan, sangat memberatkan kalian, ya kan. Nah yang keenam atau yang terakhir biasanya itu adalah konversi kredit menjadi pernyataan modal sementara. Jadi contohnya kalian punya kredit itu dirubah, ya kan, menjadi pernyataan modal. Oke. Nah itu biasanya untuk perusahaan. Oke. Nextnya adalah 5 hal yang kita mesti pertimbangkan sebelum kita minta restrukturisasi kredit. Ya. Itu yang tadi saya opening di depan, prolog yang saya udah jelaskan, ya kan? Kita harus ambil atau enggak sih? Ya kan? This is yay or nay. Yes or no. Ya kan? Depend dari keadaan kalian kan. Nah, ini 5 hal yang kalian perlu pertimbangkan. Yang pertama, keringanan cicilan melalui restrukturisasi kredit itu tidak menghapus kewajiban sama sekali. Oke? Tidak menghapus kewajiban sama sekali. Lalu yang kedua adalah restrukturisasi kredit itu membuat cicilan mengecil. Oke? Membuat cicilan itu mengecil. Dan yang ketiga, setelah mampu dapat dipulihkan kembali, ya, setelah kita mampu nih ya, itu dapat dipulihkan kembali ke perjanjian yang sebelumnya. Tapi tentunya dengan berbagai macam notes yang biasanya akan dijelaskan oleh bank di depan nantinya. Ketika kalian udah deal ke notaris untuk restrukturisasi kredit, di situ nanti akan dijelaskan term and condition-nya. Kalau kalian mau lunasin nanti bagaimana, kalau nanti setelah saya punya uang mau kembali ke perjanjian yang sebelumnya itu bagaimana, kalau saya mau memperpendek tenor kembali ke perjanjian awal semula itu bagaimana, kena biaya penalti atau enggak. Nah itu semua nanti dijelaskan karena masing-masing bank dan lembaga keuangan itu memiliki kebijakan yang berbeda. Yang keempat, proses restrukturisasi ini kebanyakan ya dikenakan biaya administrasi tambahan. Oke? Contoh, misalkan kalau kalian KPR, oke? Ketika kalian restrukturisasi kredit dengan memperpanjang tenor, maka kalian akan dikenakan biaya tambahan untuk asuransi kebakaran dan juga asuransi jiwa mengikuti tenor yang baru, oke? Itu contoh salah satu. Yang kedua, ketika kalian ada penurunan bunga atau keringanan bunga atau keringanan denda dan lain-lain, kalian harus kembali ke notaris untuk akad dan akan dikenakan biaya akad. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, yang kelima, sebaiknya lanjutkan kredit secara normal, dalam tanda kutip jika mampu tentunya. Jadi, jika memang mungkin selama ini saran dari saya ya, jika selama ini kalian gajinya 100% dan kalian cuma dipotong 25%, kalian cuma dipotong 25%, which is kalian membawa pulang atau take home pay-nya adalah 75%, dan nilai 75% itu masih mampu membiayai kredit normal. Saya sarankan lebih baik kalian melanjutkan kredit normal tersebut. Lalu gimana dong hidupnya? Lalu saya lebih menyarankan meminimalisasi kebiasaan hidup kita, kebutuhan primer kita yang tadinya mungkin kebanyakan makan steak atau daging, mungkin kita bisa beralih ke yang lebih sehat dan juga murah, ya kan? Proteinnya kita bisa dapat dari tempe dan lain-lain. Why? Saya lebih memilih meminimalisir kebutuhan primer kita, makan, ya kan, dan lain-lain, dibandingkan meminimalisir nilai kredit. Kenapa? Karena kembali ke 4 hal yang di atas. Karena restrukturisasi kredit itu pasti akan menimbulkan biaya lebih baik sekarang ataupun di kedepannya. Tapi nanti saya akan berikan contoh, ada beberapa sektor ataupun lembaga keuangan yang memang tidak menimbulkan biaya sama sekali.
Nanti saya akan berikan contoh selanjutnya. Nah, kalian mau tahu nggak kelanjutannya bagaimana? Dan kayak gimana sih detail kasus untuk restrukturisasi kredit ini? Lalu bagaimana detailnya? Apakah harus diambil atau enggak? Gua akan lanjutkan video ini di part kedua ya. Karena kalau terlalu panjang videonya, kalian juga akan boring. Oke? Kalau kalian penasaran, kalian stay tune. Jangan lupa dukung saya, subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.